أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Al-Jazzi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, pertahanannya orang-orang saleh. Bab yang keempat yaitu babun fisik, bab terkait kejujuran, kebenaran. Nah, itu sebenarnya sakmangke wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala was-sabiqina was-sabiqat was-sabirina was-sabirat wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat. Sampai dicantumkan oleh Allah orang-orang yang memiliki sifat jujur, sungguh-sungguh, tentunya surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shalimina was-shalimat wal hafidina furujahum wal hafidat wad-dzakirina Allaha katsiran wad-dzakirat. Jawabane a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini ayat persamaan. Jarang-jarang Al-Qur'an itu menyebutkan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, itu jarang-jarang. Biasanya kalau khusus terkait perempuan maka ayatnya disebutkan dengan lafaz perempuan. Tapi kalau terkait seluruhnya, itu cukup diwakili dengan lafaz laki-laki, lafaz mudzakkar. Hudan lil muttaqin, cukup. Meskipun yang dimaksud itu juga perempuan yang takwa. Tetapi khusus ayat ini itu disendirikan dalam penyebutan. Laki-laki disebutkan, perempuan disebutkan. Sesungguhnya orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan, orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, orang yang khusyuk, orang yang taat, qanitin wal qanitat, orang yang taat dari laki-laki, taat dari perempuan. Terus was-shadiqina was-shadiqat, orang yang jujur dari kalangan laki-laki, orang yang jujur dari kalangan perempuan, orang yang sabar laki-laki, orang yang sabar perempuan, orang yang khusyuk laki-laki, orang yang khusyuk perempuan, orang yang sedekah laki-laki, orang yang sedekah perempuan, orang yang puasa laki-laki, orang yang puasa perempuan, wal hafidina furujahum wal hafidat,
laki-laki yang menjaga kemaluannya, perempuan yang menjaga kemaluannya, orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak, wadzakirinallaha katsiran, wadzakirat juga orang perempuan yang ahli berzikir banyak, semuanya itu a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sudah mempersiapkan untuk mereka semua ampunan dan pahala yang besar. Itu termasuk diantaranya was-shadiqina was-shadiqah, yang jujur, yang benar, boten menipu, boten menyembunyikan demi satu keuntungan. Wa qala ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Muhammad ayat 21, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Falau shadaqu mongko lamun bener, lamun jujur, sopo menungso ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ini ayatnya lengkap. Fa'idha azamal amru falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Ketaatan dan ucapan yang baik, ta'atun wa qaulun ma'ruf, itu lebih baik bagi mereka, khairul lahum juga. Fa'idha azamal amru, kalau suatu perkara itu sudah ditetapkan oleh Allah, ayat ini terkait peperangan. Allah sudah memutuskan umat Islam untuk berperang, memerintahkan untuk berperang. Qatilul ladzina yaqtulunakum, perangi mereka yang memerangi kalian. Itu fa'idha azamal amru. Ketika ketetapan Allah itu sudah diputuskan untuk berperang misalnya, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau memang mereka itu benar imannya, shadaqullaha lakana khairan lahum, maka itu pasti akan lebih baik bagi mereka untuk taat, mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu ciri khas wong iman itu membenarkan apa yang menjadi aturan Allah. Ini kalimat babun fisik ini membenarkan apa yang sudah menjadi aturan, ketentuan, tuntunan syariat. Dan itu maksudnya dia membenarkan itu, dia taat. Itu ujiannya wong iman itu dibuktikan. Makanya kandengane innal ladzina amanu itu pasti wa amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Kenapa? Sebab iman itu benar dan tidaknya, siddiq atau tidak dalam keimanan itu pembuktiannya pada wa amilus sholihat ini. Kalau dia beramal sholih sesuai dengan tuntunan Allah, berarti itu dia imannya betul, bukan bohong. Tapi kalau dia hanya mengatakan iman, banyak orang yang mengatakan
wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, tapi oleh Allah divonis wa ma hum bimumin, mereka tidak beriman. Walaupun mereka sering mengucapkan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi tidak ada pembuktian, tidak ada pembenar. Ini babun fisik ini, tidak ada pembenar dari ucapan iman itu, karena iman itu tersembunyi di dalam hati. Tidak ada seorang pun yang mengerti kecuali Allah. Apa bukti keimanan itu? Ya amin wa amin sholihat itu. Sehingga keimanan itu nanti akan bisa diketahui oleh semua orang, oleh para malaikat, oleh para manusia yang lain. Pembuktiannya, pembenaran di dalam ucapan iman itu dengan taat, dengan amal sholih. Itu selalu gandeng. Alladzina amanu gandengannya wa amilus sholih. Wa amal ahadits anapun utawi piro-piro hadis, itu Imam Nawawi menyebutkan 3 ayat yang terkait pembenaran terhadap keimanan yang dia sampaikan. Sementara hadis fal awal, hadis yang pertama dalam babun fisidqi. Tapi kalau dari hadis awal kita ngaji kita itu, ini sudah hadis yang ke-54. Fal awalu mengetahui hadis yang awal dalam bab sidq, kebenaran, kejujuran terhadap apa yang dia ikrarkan dalam keimanan itu butuh pembuktian. Nah, fisik ini pembuktian dengan benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tuntunan Allah yang dia imani, apa yang menjadi tuntunan Rasulullah yang dia imani, apa yang menjadi tuntunan Al-Quran yang dia imani, dan seterusnya. Bukti kalau dia beriman dengan hari akhir itu kebenaran keimanannya itu dengan dia tidak berbuat dolim. Karena orang yang beriman dengan hari akhir itu artinya dia tahu bahwa semua amal perbuatannya itu dengan sesama manusia atau makhluk akan ada pembalasannya. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu karena percaya dengan hari kiamat, hari akhir. Antum minang bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir itu pembenaran dari pernyataan iman hari akhir itu tidak dolim kepada sesama. Karena kalau berbuat semena-mena semau-maunya itu tanda dia tidak memikirkan nanti di akhirat bagaimana nasibnya. Gak mikir penting, pertanda dia tidak benar mengatakan wabil yaumil akhir. Buktinya semena-mena, semau-maunya, tidak peduli itu mendalimi, mengambil laporan atau yang bagaimana. Nah ini babun fisik itu terkait benar tidak dia mengaku iman dengan hari akhir. Rukun iman yang 6 itu. Nah itu pembuktiannya dan bab ini penjelasannya. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Hadis ini terkenal. Kalau hafal hadis ini kan
sekolah MI itu ada pelajaran Al-Quran hadis itu ini yang disampaikan disuruh gurunya menghafalkan. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa inna rajula la yasduqu hatta yuqtada 'indallahi siddiqan. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nari wa innal rajula la yakdzibu hatta yuqtada 'indallahi kadzaban. Kurang kali kadzaban nek dhuwur wau siddiqan kadzaban. Inna sidqa satamane jujur, benar, berperilaku yang benar, bertutur kata yang jujur. Iku yahdi nuduhake opposite akan menunjukkan, akan mengarahkan seseorang ilal birri marang kebaikan. Orang itu akan menjadi baik dengan sendirinya manakala dia jujur. Jadi kepingin jadi wong apik itu memulainya dengan kejujuran. Benar di dalam sikap, jujur di dalam ucap. Itu nanti akan mengantarkan seseorang itu betul-betul menjadi orang yang baik. Bukan baik menurut versi manusia. Versi manusia itu baik yang bisa dikondisikan. Menungso niku saged mawon nek samangke istilah buzzer ngoten niku bisa menggiring opini seseorang masyarakat bahwa si A itu baik, bahwa si B itu baik. Bukan itu yang dimaksud al-birru. Al-birru itu seperti yang dulu pernah disampaikan, insya Allah itu adalah kebaikan yang sifatnya itu sudah tidak lagi butuh absolut, baik yang betul-betul mutlak kebaikannya, baik yang tidak bisa dibantah. Makanya kepada orang tua itu bahasanya birrul walidain. Karena kebaikan yang tidak peduli dengan sekeliling. Seluruh manusia mungkin bisa menyalahkan, bisa menjelekkan atau menghinakan. Tetapi orang yang jujur di dalam ucap dan benar di dalam sikap itu, dia tetap akan menjadi orang baik. Meskipun tidak ada orang yang memujinya, karena dia bukan orang yang terkenal misalnya. Orang terkenal itu kan api titik konten kawan dia viral. Sekali saja dia memberi fakir miskin, lalu dia posting dengan follower pengikut yang sekian puluh juta, maka kebaikannya itu langsung dipuji oleh orang sekian banyak. Tapi kebaikan orang yang tidak ada yang mengenal, ketemu dengan orang saja orang tidak ada yang kenal dia itu siapa. Kebaikan orang yang seperti itu tidak akan diketahui oleh banyak orang. Sehingga tidak ada yang mengatakan dia baik, tidak ada yang mengatakan dia istimewa, tapi dia itu tetap baik. Itu al-birru. Kejujuran itu seperti itu. Mungkin dia tidak mendapatkan sesuatu, mungkin dia tidak meraih suatu jabatan, tapi kejujuran itu tetaplah menjadikan orang itu baik. Meskipun tidak dinilai baik, tidak dianggap baik oleh siapapun, Allah akan menganggap dia sebagai orang baik. Suatu ketika kalau Allah mau, orang ini akan dimunculkan, mutiara yang tersembunyi, kebaikan yang betul-betul murni itu akan dimunculkan oleh Allah. Tapi seandainya pun tidak, maka kebaikannya tetaplah menjadi kebaikan. Kebaikan yang betul-betul kebaikan itu namanya al-birru. Yang tidak butuh lagi penilaian, tidak butuh lagi pujian, tidak butuh lagi stempel, tidak butuh apapun, tidak butuh kertas sertifikat untuk mengatakan dia berkelakuan baik, itu betul-betul.
Niku albir. Nah itu awalnya asidqo, kejujuran, kebenaran. Wa innal birra lan sakamene api, kebaikan yang murni iku yahdi tujuane apa albirru ilal jannati marang suwarga. Jadi surga itu permulaannya jujur dan benar. Dengan jujur dan benar orang akan dengan sendirinya menjadi orang yang baik, baik yang betul-betul baik. Meskipun tidak dikenal baik, tetapi dia itu betul-betul baik. Baiknya bukan karena ingin dikatakan baik atau dikenal sebagai orang baik, tapi betul-betul baik. Nah, itu nanti yang akan mengantarkan ke surga. Wa innar rajula lan sakamene wong. Dan ini juga tidak hanya khusus kepada laki-laki. Bahasa Arab itu karena sudah terbiasa di dalam lafaz-lafaznya itu ada mudzakkar, ada muannas. Kalau disebutkan wa innar rajula wal imro'ata misalnya, wan nisaa begitu misalnya. Wah, terlalu berderet. Disebutkan satu biasanya itu mudzakkar. Biasanya itu mudzakkar karena mudzakkar itu yang asal. Muannas itu cabang. Nabi Adam itu yang asal. Ibu Hawa itu cabangnya Nabi Adam. Wa khalaqa minha itu cabang zaujaha. Makanya lebih dipilih mudzakkar ini bukan dalam rangka wah ini tidak sama gendernya ini. Islam atau bahasa Arab itu lebih mendahulukan laki-laki daripada perempuan. Boten. Yaitu pilihan yang harus diambil ketika harus menyebutkan sebuah lafaz. Bahasa Arab itu ada mudzakkar laki-laki, ada muannas perempuan, maka yang sering dipakai itu mudzakkar karena asal. Asalnya itu memang mudzakkar. Nabi Adam itu, Ibu Hawa itu kan cabangnya. Sama dengan jenengan atau ibu-ibu misalnya ketika pertemuan sesama ibu-ibu semua yang hadir juga ibu-ibu. Yang ngomong ibu-ibu, yang mendengarkan ibu-ibu. Itu ketika mengucapkan salam juga memilih kata assalamualaikum. Padahal tidak ada laki-lakinya. Mestinya kalau cara bahasa Arab itu assalamualaikunna. Nanti jawabnya waalaikumsalam. Tapi kan tidak berlaku seperti itu. Kenapa? Karena dari awal itu lafaznya sudah dipilihkan assalamualaikum, sehingga kum itu meskipun secara lughah bahasa itu mudzakkar, tapi tidak menutup untuk digunakan kepada perempuan. Termasuk Quran, hadis itu jangan dikira kalau sesungguhnya orang laki-laki atau perempuan tidak masuk di sini berarti perempuan boleh tidak jujur. Boten. Niku boten paham pemilihan kata di dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kalau menyebut laki-laki dan perempuan berarti hukumnya itu jelas untuk keduanya. Kalau bahasa Arab itu menunjukkan perempuan saja lafaznya, maka itu jelas menunjukkan khusus untuk perempuan saja. Walil mutallaqati misalnya, mata'un bil ma'ruf, perempuan yang dicerai. Nah, perempuan saja, bukan enten laki-laki yang dicerai. Itu memang khusus untuk perempuan, wong lafadznya perempuan. Tapi kalau lafadznya itu laki-laki, dia itu bisa masuk laki-laki dan perempuan. Akan bermakna khusus laki-laki kalau ada korenah penguat, kalau ada tambahan penguat, alamat tanda korenah penguat bahwa ini khusus untuk laki-laki, harus ada. Kalau tidak ada, berarti ini juga bisa digunakan untuk perempuan. Itu kaidah bahasa itu begitu. Jadi kalau disebutkan laki-laki dan perempuan, ya untuk keduanya. Kalau untuk perempuan, ya memang untuk perempuan. Tapi kalau dilafazkan laki-laki, itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan.
Khusus laki-laki bagaimana? Ditambah dengan korenan laki-laki saja. Korenan itu tanda penegas, pemuat bahwa ini memang khusus untuk laki-laki. Misalnya terkait waris. Pun kalau di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Wa inna rajula lan satamene seseorang dan dimana secara umum. Iku layas siapapun laki-laki maupun perempuan kalau dia itu terbiasa dengan kejujuran, terbiasa dengan kebenaran. Iku layas yang ini teman jujur. Sopo rojul hatta yuktaba eko dicatat. Sopo rojul liwau indallahi dalam sandingi Allah, dia dicatat sebagai siddiqon, orang yang siddiq. Orang yang siddiq itu kualitas kejujurannya sudah 100%. Kualitas kebenarannya sudah 100%. Itu orang yang siddiq. Karena dia terus jujur, karena dia terus berusaha benar di dalam perilaku, jujur di dalam berucap, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Dan siddiq itu orang yang paling baik setelah Nabi. Derajat tertinggi setelah Nabi itu siddiq. Derajat tertinggi setelah Nabi itu derajat siddiq. Ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin, urutan berikutnya wasiddiqin, baru kemudian wasyuhada wassalihin. Jadi siddiqin itu derajat terbaik setelah Nabi. Ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin, yang pertama. Yang kedua wasiddiqin. Makanya manusia terbaik setelah Nabi Muhammad itu, setelah Nabi yang bukan Nabi itu Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu yang memberi gelar as-siddiq langsung Rasulullah SAW. Berarti betul-betul as-siddiq. Selain Abu Bakar itu wallahu a'lam. Apakah sudah mencapai derajat siddiqin? Belum jelas. Siapa yang berani memutuskan? Tapi kalau Rasulullah sudah memberi julukan Abu Bakar itu sebagai as-siddiq, maka pasti benar apa yang beliau sampaikan itu. Mulanya ketika Rasulullah wafat, meskipun ada perselisihan di antara para sahabat terkait siapa yang akan menggantikan sebagai pemimpin umat Islam, mereka lupa Abu Bakar ini dua julukan as-siddiq ini, lupa bahwa as-siddiq ini urutan kedua minan nabiyyin wasiddiqin. Sehingga yang mereka ingat itu kesukuan pribumi atau non pribumi itu. Sahabat Ansor merasa paling berhak, ini bumi Madinah. Rasulullah di sini, kita sebagai tuan rumah. Sekarang Rasulullah wafat, maka yang menjadi pemimpin harus tuan rumah. Maka ketika itu dipilih Sa'ad bin Ubadah, pemimpinnya sahabat Ansor, mau dilantik menjadi pengganti Rasulullah. Ada Umar yang datang, ada negosiasi. Umar lalu mengangkat aku Abu Bakar. Sopo sing iso menunjukkan orang terbaik selain Abu Bakar, orang yang iman pertama kali, orang yang satu-satunya orang yang diajak hijrah oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar ini yang ditunjuk menjadi imam ketika Rasulullah masih hidup. Boten enten wong yang ditunjuk menjadi imam sholat ketika Rasulullah masih hidup dan Rasulullah ada di situ. Rasulullah ada, Abu Bakar disuruh menjadi imam karena beliau sakit tidak bisa keluar.
Begitu Abu Bakar itu ngimami sholat, Rasulullah tubuhnya mulai agak sehat, beliau masuk, Abu Bakar mundur. Rasulullah memberi isyarat tetap di depan Abu Bakar. Abu Bakar tetap tidak mau. Abu Bakar tetap mundur. Mungkin Abu Bakar ngimami, sementara makmumin itu Rasul. Abu Bakar tidak berani. Walaupun Rasulullah merintah, tapi secara adab, secara akhlak tidak benar kalau Abu Bakar. Mosok Rasul diimami wong sing Rasul. Walaupun Rasulullah memerintahkan, artinya boleh santri ngimami, kiai dan makmum itu sebenarnya boleh. Tapi secara adab, maka itu tidak bisa diterima. Nah, itu mulai kadang-kadang perintah dengan adab itu kalau berlawanan. Kadang-kadang didahulukan perintah, kadang-kadang didahulukan adab. Itu jadi kaidah. Idza ta'aradul amru wal adab, kadang-kadang quddimal amru, kadang-kadang quddimal adab. Abu Bakar lebih memilih quddimal adab. Mundur Abu Bakar, akhirnya kan Nabi yang melanjutkan menjadi imam sholat waktu ganti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq begitu ditunjuk oleh Umar Abu Bakar menendang ke sahabat itu, karena ada yang bisa mengungguli keistimewaan Abu Bakar itu dan di kalangan sahabat semuanya. Akhirnya Abu Bakar terpilih secara aklamasi lalu sekarang menjadi penggantinya Rasulullah. Pengganti itu namanya khalifah. Khalafah itu mengganti. Wa khalafa min ba'dihim khalfun aqamus sholata wa taba'us salawat. Mereka digantikan oleh generasi-generasi yang aqamus sholat, menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat, wattaba'us salawat, memperturutkan syahwat. Itu bahasanya wa khalafah, mengganti. Generasi yang baik kadang-kadang diganti dengan generasi yang tidak baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lingkungan kita itu tambah lama itu pengganti itu yang lebih baik. Makanya tugas kita mempersiapkan generasi yang lebih baik. Wa innal kadhiba, sebaliknya lan sak temene kadhib, goroh, dusta. Nah, ini lawane siddiq, lawane jujur, lawane bener. Iku bohong. Iku yakin nuduhake apa kadhib ilal fujuri maring lanjut maring napa niku al-a'malis sayyi'ah. Diterangkan makna dari al-fujur itu ayil a'malis sayyi'ah. Perilaku yang buruk itu bermula dari kebohongan. Orang yang bohong itu akan menghasilkan perilaku yang buruk. Ucapan dusta itu akan menghasilkan perbuatan jahat, perbuatan buruk. Karena untuk menutupi kedustaan itu dia harus aktif, harus pura-pura supaya dia tidak dikatakan dusta. Menutupinya dengan aktif, dengan bikin skenario yang bisa menutupi kedustaannya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan mengantarkan seseorang kepada perilaku yang buruk. Lah, perilaku yang buruk wa innal fujura iku yahdi nuduhake apa al fujura ilan nari marang neraka. Alhamdulillah. Neraka itu tempatnya orang-orang yang berperilaku buruk, yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni itu bisa karena dia dari awal memang tidak beriman. Bagaimana diampuni waktu dia tidak beriman? Atau dia sebenarnya beriman tetapi Allah tidak berkenan mengampuninya. Bisa jadi karena dia memang merasa benar.
Bisa jadi keburukannya itu sudah melampaui batas. Allah menginginkan dia dihukum. Dan itu mampir sing nang neraka sampai eleke itu entek. Nek eleke entek, keburukannya itu habis, ibarat baju itu kotorannya sudah hilang, maka dia diambil dari mesin cuci, dia diintas dari neraka, untuk kemudian dia bisa masuk ke lemari yang bersih, yang wangi. Itu prosesnya begitu. Yang kotor itu dia dicuci dulu, dicuci itu dia buatan enak, dilem-lem produk banyu, diputar-putar ke mesin cuci, putar kanan, putar kiri, mari dikering sampai melintir-melintir, kemudian dijemur, habis itu disetrika. Habis disetrika, dilipat-lipat itu, ditakut-takut, dicuplek-cuplek itu, baru kemudian dia dikasih minyak wangi, pewangi baju, masuk itu berkumpul dengan orang bersih-bersih baik-baik. Itu Allah membuat perumpamaan kepada kita seperti ini. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Nah, untungnya orang iman itu ada ampunan. Nah, yang kita harap itu di ampunan itu. Maka doa yang paling utama itu kepada orang yang sudah meninggal atau siapapun itu, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu pasti nomor satu. Doa paling pertama itu di Allahumma ighfir. Jenengan sholat mawon Rabbi ighfirli, baru warhamni wajibul. Rabbi ighfirli itu nomor satu. Karena orang itu kalau sudah diampuni, beres Pak. Meskipun dia punya keburukan yang banyak, kalau sudah dapat amnesti, sudah dapat konten itu beres. Kejahatannya itu dianggap tidak ada. Pulau tutup nadikin, wa inna rajula la yakdzibu, seseorang itu bohong hatta yuktaba, terus kulino bohong, kulino ndak jujur, kulino dusta, hatta yuktaba itu dicatat. Dan dicatat ini gawat. Kalau sekedar bohong, kemudian dia menyesal, dia bertaubat, dia mengaku salah, dan itu bisa diampuni. Tapi kalau tidak merasa benar terus bohong, kok merasa benar, ya tak catat aja sebagai pembohong. Kalau Allah yang sudah mencatat, hatta yuktaba itu dicatat sama wong indallahi mungguhi Allah, dicatat sebagai kadzdzab, sebagai ahli dusta. Jadi nek sidikon tadi itu ahli kejujuran, nek ini ahli kebohongan. Alhamdulillah kalau sudah dicatat sebagai stempel kadzdzab itu wis tidak bisa jujur. Allah yang mencatat itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Allah alaihi hadis. Artinya Bukhari ada, Muslim juga ada. Itu bahasa muttafaqun alaih. Hadis yang kedua atau yang ke-55, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kulo nyuwun ngapunten malih iki enten ngaji ten terus. Jadi langsung mohon pamit, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.